2, 1. Konsolidasi itu tetap berjalan. Jadi di setiap wilayah kita membagi zona. Kalau di satu wilayah, katakanlah Jawa Timur, PKB menjadi tuan rumah, terus kemudian ditopang oleh kader-kader partai koalisi lain. Nah, ini kesadaran itu terbangun bahwa kemenangan ini hanya akan bisa direbut kalau ada sinergitas antara partai pengusung dengan relawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Laras Tedina Pernoswari dari KBA News TV dan KBA Talk. Pemirsa, saya sedang berada di kediaman Pamat Ali dan di samping saya ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Pamat Ali. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ya, Pamat Ali, langsung kita berbincang-bincang ya. Sekarang 4 bulan lagi udah mau masuki pemilu. Iya. Apa kabar dengan Nasdem, Pak Mat Ali? Ya, alhamdulillah, selayaknya seperti partai politik lain menghadapi kontestasi yang tinggal beberapa bulan lagi. Kami dari Partai Nasdem sangat-sangat siap untuk menghadapi kontestasi insya Allah pada bulan Februari 2024 nanti. Iya, baik. Iya, sejak deklarasi Nasdem untuk Capres Anies Baswedan 3 Oktober tahun lalu, berarti sekarang sudah 1 tahun ya Pak? Ya, setahun lebih sedikit. Bagaimana kesan-kesannya Bapak Partai Nasdem bersama Pak Anies dan juga Bapak sendiri mewakili Anies untuk kemana-mana berkeliling? Ya, pertama gini, saya mewakili Partai Nasdem mendampingi Anies. Dalam melakukan pendampingan dalam konsolidasi. Iya, sosialisasi. Dalam perjalanan konsolidasi pasca pencapresan Mas Anies, ya kita tahulah bagaimana kegaduhannya ketika pertama kali Nasdem mendeklarasikan Mas Anies. Saat itu terjadi pro kontra. Saya tidak bisa menutupi bahwa di internal Partai Nasdem pun saat itu terjadi tarik menarik dan bahkan dibentuk opini publik bahwa seakan-akan Nasdem ini akan selesai, akan tenggelam pada pemilu 2024 karena mencalonkan Mas Anies. Tapi dalam prakteknya, setelah kita menjalani proses itu 1 tahun lebih, alhamdulillah kekhawatiran itu tidak terbukti. Nasdem, kalau kemudian lembaga-lembaga survei yang dirilis itu menjadi acuan kita, ya kita bisa lihat bagaimana peningkatan elektabilitas daripada Partai Nasdem sendiri. Baik, Bapak bisa disebutkan soliditas sesama Partai Nasdem seperti apa? Ya, awalnya memang saya kasih tahu, yang seperti saya katakan tadi bahwa awalnya terjadi pro kontra dan bahkan cenderung diopinikan terjadi perpecahan internal. Tapi dalam perjalanannya setelah kita melakukan sosialisasi, konsolidasi sampai dengan tingkat daerah, kemudian kader melakukan konsolidasi internal dan alhamdulillah menjelang pemilihan presiden 2024 ini di internal Partai Nasdem semakin solid. Sehingga optimisme itu terbangun dari proses yang sudah berjalan ini. Ya, apakah konsolidasi itu sudah sudah tuntas? Sorry Pak. Konsolidasi itu adalah kerja panjang, kerja politik jangka panjang dan tidak akan mungkin selesai dalam waktu 1 tahun, 2 tahun karena konsolidasi itu berjalan terus menerus. Nah, kalau hari ini dikatakan sudah tuntas, enggak, belum tuntas. Masih dalam proses politik karena Nasdem ini adalah satu lembaga institusi partai politik yang terus-menerus melakukan konsolidasi. Bahwa konsolidasi yang sudah dibangun 1 tahun bersama Mas Anies, ini kita bisa ukur tentunya dari tren peningkatan partai, elektabilitas partai, dan kami akan terus bekerja. Kami akan terus melakukan konsolidasi di beberapa wilayah-wilayah yang hari ini belum terjangkau. Ya, Pak, sejauh mana penerimaan kader Nasdem di wilayah Anies, daerah-daerah? Kalau ditanya penerimaan kader Partai Nasdem, alhamdulillah dari beberapa lembaga survei yang kita lihat dan kemudian kerja konsolidasi ketika Anies datang satu daerah itu dominan disambut oleh kader Partai Nasdem.
Nah, artinya bahwa masyarakat atau konstituen Partai Nasdem itu secara utuh menerima pencalonan Anies sebagai calon presiden yang diusung oleh Dewan Pimpinan Pusat. Iya, baik. Gitu. Baik. Iya, Pak, keliling bersama Pak Anies melelahkan nggak sih, Pak? Sebenarnya kerja konsolidasi itu kerja panjang dan melelahkan. Sebagai manusia, sebagai punya keterbatasan fisik itu pasti. Tapi ini menjadi menarik, menjadi menyenangkan karena di setiap perjalanan konsolidasi yang kita lakukan mendapat respon dari masyarakat. Jadi bukan hanya dari kader Partai Nasdem, tapi secara keseluruhan masyarakat Indonesia itu sangat merespon di setiap kunjungan Mas Anies. Ya, baik ya. Pak, bisa tolong ceritakan bagaimana sih pembagian tugas partai pengusung yaitu Nasdem, PKB dan PKS dalam kampanye nanti? Kalau pembagian tugas secara koalisi itu nanti akan diatur dalam tim pemenangan nasional yang hari ini sementara disusun, tapi beberapa bulan, beberapa minggu setelah kita mendeklarasikan Anies bersama-sama koalisi pada tanggal 2 September ya kemarinnya, 2023 di Surabaya, konsolidasi itu tetap berjalan. Jadi di setiap wilayah kita membagi zona. Kalau di satu wilayah katakanlah Jawa Timur, PKB menjadi tuan rumah, terus kemudian ditopang oleh kader-kader partai koalisi yang lain. Karena ini kesadaran itu terbangun bahwa kemenangan ini hanya akan bisa direbut kalau ada sinergitas antara partai pengusung dengan relawan-relawan yang ada di seluruh Indonesia. Nah itu. Iya, baik Pak. Terus sekarang di PKB dan Nasdem dan PKS bagaimana itu Pak untuk wilayahnya? Nggak ada, jadi kita kan memiliki basis survei ya. Jadi di wilayah yang kita anggap masih butuh kerja konsolidasi masif, itu dilakukan bersama-sama capres, partai pengusung dan relawan. Nah, tentunya dalam memilih wilayah mana yang akan dikunjungi itu adalah diskusi panjang dan kemudian melihat data-data yang ada di posko atau di tim pemenangan. Sehingga nanti semua partai memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi tuan rumah dalam konsolidasi itu. Iya, baik Pak. Ya, Pak, dengan komposisi sekarang ini kan ada 3 calon yang sudah jelas nih Pak ya. Menjadi optimiskah atau lebih berat? Ya, kalau ditanya optimis, pasti sangat optimis. Kalau tidak optimis, tidak mungkin kita akan mengambil putusan mengusung Mas Anies. Gitu. Jadi pertanyaannya apakah dengan diumumkannya 3 pasang calon ini menjadi ringan, menjadi berat? Itu bagi Nasdem, bagi koalisi perubahan, itu tidak ada masalah apa-apa karena kami memang tidak pernah memilih siapa yang kami akan lawan. Karena kenapa? Kami berkeyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh koalisi perubahan, mengusung Mas Anies dan Caimin, itu adalah kehendak rakyat. Jadi menangkap arus perubahan yang dikehendaki oleh rakyat, itu menjadi modal, itu menjadi semangat yang kemudian hari ini membuat kita optimis. Jadi siapapun lawan kami, siapapun lawannya Mas Anies nanti, itu tidak masalah buat kami. Iya, oke, baik Pak. Dan Pak, dengan maksudnya bergabungnya Gibran, menjadi capres Pak Prabowo, apakah nanti cawapresnya Pak Prabowo, apakah nanti akan ada perhatian khusus bagi koalisi perubahan untuk menanggapi masalah milenial ini? Jadi gini, memang beberapa minggu terakhir ini kan terjadi hiruk pikuk ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan menerima gugatan salah satu mahasiswa dari Universitas 11 Maret, kalau nggak salah waktu itu, yang kemudian meloloskan, memberikan SIM bagi, bukan cuma Gibran ya, tapi bagi generasi muda yang punya pengalaman. Benar, jadi bukan batasan umur, tapi generasi muda yang punya pengalaman. Salah satunya Gibran. Pernah sedang atau pernah menjadi kepala daerah. Gibran
Ya kita harus akui bahwa dia adalah salah satu generasi muda ya, yang hari ini sedang menjabat sebagai wali kota. Iya. Nah, Baik. namun demikian, apakah dia akan menjadi ancaman bagi Partai Nasdem? Iya itu. Atau koalisi Apakah perubahan? Ya, ada apa perhatian khusus untuk koalisi perubahan untuk suara milenial tentunya? Enggak. Kami memandang Mas Gibran atau Pak Prabowo dengan pasangannya sama dengan pasangan yang lain. Nah, karena dalam pertarungan politik ini adalah pertarungan gagasan. Kami meyakini betul bahwa gagasan yang dibawa oleh pasangan Amin itu adalah representasi daripada keinginan masyarakat. Nah, kita juga tidak bisa menafikan bahwa semua kandidat memiliki kesempatan yang sama. Nah, bahwa kita mengharapkan betul dalam kontestasi 2024 ini negara hadir untuk menjadi pengawas, menjadi wasit, dan biarkan para kandidat mempertaruhkan gagasannya di hadapan rakyat, dan silakan rakyat menentukan pilihannya siapa yang mereka lebih percaya untuk mengeksekusi gagasan tersebut. Iya, baik. Untuk survei sendiri Pak Anies selalu di bawah, Pak. Oke. Iya. Itu apakah Bapak percaya dengan survei yang seperti itu? Ya, betul. Kalau dibilang percaya dan tidak percaya, ya itu selalu saya memandang itu sebagai satu produk akademis yang kemudian menjadi acuan. Tapi kalau secara pribadi ditanyakan kepada saya salah satu orang yang paling tidak percaya dari lembaga survei. Karena kenapa? Saya memiliki pengalaman yang nyata ketika Partai Nasdem ini pertama kali ikut menjadi peserta pemilu tahun 2014. Semua lembaga survei 1 minggu sebelum pemilihan, pencoblosan, tidak ada satupun lembaga survei yang menyatakan Nasdem itu lolos pada pemilu 2014. Tapi kemudian ketika hari pemilihan dan selesai diumumkan KPU, Nasdem ternyata masuk di 7%. Artinya sampai hari ini saya menunggu sebenarnya pertanggungjawaban moral dari para lembaga-lembaga survei tersebut untuk menerangkan kepada publik. Iya, betul. Baik. Metode apa yang mereka gunakan sehingga kemudian mereka mengatakan bahwa Nasdem itu tidak lolos pada pemilu 2014 dan 2019. Jadi kalau Laras tanya sama saya, apakah saya percaya dengan apa yang ada hari ini? Sejujurnya saya katakan, saya tidak percaya. Iya, berarti kan Pak Anies sendiri kan selalu disambut oleh sambutan massa seperti di Jember di mana-mana. Berarti itu bisa ya Pak untuk memangkas semua persoalan ini. Artinya gini, pengalaman saya di Partai Nasdem 2014, 2019 yang semua lembaga mengatakan tidak lolos. Terus kemudian hari ini kita memasuki kontestasi 2024. Lembaga survei juga semua masih yang sama yang 2014, 2019 merilis hal yang sama. Tapi di sisi lain, saya kebetulan orang yang dipercaya oleh partai yang selalu mendampingi Mas Anies, menjadi tambah ragu saya ketika saya datang di setiap wilayah mendapatkan dukungan masyarakat, respon masyarakat yang begitu luar biasanya. Terus saya mencoba merenung, apa benar lembaga survei mensurvei orang Indonesia atau orang luar? Karena di semua wilayah yang didatangi oleh Mas Anies, saya harus mengatakan ada satu hal. Kenapa optimisme kita menjadi semakin besar? Tidak pernah sekalipun kita melakukan mobilisasi di setiap kunjungan-kunjungan Mas Anies. Jadi masalah itu datang dengan sendirinya, dengan sukarela, terus mengikuti acara sampai selesai. Tapi kemudian besok ada lembaga survei mengatakan bahwa Mas Anies masih tertinggal di sini, apa orang itu yang disurvei atau orang dari luar? Baik. Lalu untuk Partai Nasdem sendiri, untuk mensosialisasikan tahun depan presiden, itu seperti apa Pak? Ya, artinya gini, kan semenjak Anies dideklarasikan sebagai calon presiden 2 Oktober 2023, saat itu juga kita mulai melakukan roadshow ke hampir semua wilayah untuk memperkenalkan Anies dengan Partai Nasdem. Jadi bagaimana menyanyikan itu sehingga kemudian terjadi ada persepsi yang sama bahwa Anies itu identik dengan Nasdem.
Itu hanya akan bisa dilakukan kalau kemudian seluruh kader Partai Nasdem melakukan sosialisasi. Iya, jadi insya Allah sampai dengan penetapan nanti, sampai dengan sebelum diaturnya aturan penetapan PKPU tentang tahapan pemilu dilakukan, itu kami akan terus melakukan konsolidasi, melakukan sosialisasi, tidak hanya bertemu dengan kader Partai Nasdem, tapi dengan masyarakat. Siapa yang menggerakkan di bawah? Itu adalah kader-kader Partai Nasdem dan kader-kader partai koalisi pengusung Mas Anies. Nah, kalau itu terus-menerus dilakukan, maka nanti akan terjadi persepsi yang sama bahwa ketika kita bicara Anies, yang ada di kepala masyarakat adalah Nasdem, PKB, dan PKS. Betul. Nah, itu. Tapi sebenarnya untuk Pak Anies sendiri tidak terkait dengan partai ya, Pak? Sebenarnya gini, kalau hari ini secara de facto, de jure, Anies itu bukan kader partai politik. Tapi kalau kita mau menarik sejarah Anies Baswedan dengan Partai Nasdem, itu sulit untuk dipisahkan. Karena kenapa? Ketika Partai Nasdem ini berdiri dimulai dengan ormas, Mas Anies inilah orang yang ditugaskan oleh pendiri ormas Partai Nasdem untuk menjadi tim penyusun manifesto Partai Nasdem, ormas Nasdem, dan ditugaskan sekaligus membacakan deklarasi manifesto itu. Ketika deklarasi ormas Nasdem, Mas Anies inilah yang membacakan manifesto itu. Dan yang lebih luar biasanya lagi, ketika partai ini menjadi peserta pemilu di periode ketiganya, Mas Anies yang ditugaskan oleh Partai Nasdem untuk merealisasikan janji di manifesto itu. Jadi Nasdem ini dengan Mas Anies susah untuk dipisahkan, mulai dari sejarah berdirinya Partai Nasdem dengan sampai hari ini. Iya, iya Pak. Kan hubungan Bapak dengan Pak Anies Baswedan itu terlihat dekat sekali. Boleh nggak sih bertanya masalah sedikit pribadi? Seperti apa sih ceritakan kedekatan Bapak dengan Pak Anies Baswedan? Secara pribadi sampai dengan dideklarasikan Partai Nasdem, saya tidak punya hubungan khusus dengan Mas Anies. Oh, baik. Tapi kalau kemudian hari ini saya ada di sampingnya, terus-menerus mendampingi dia, baik. Pertama begini, bahwa dia diusung oleh Partai Nasdem dan saya ditugaskan oleh Partai Nasdem sebagai koordinator Pilpres di internal. Kedua, saya merasa memiliki tanggung jawab. Hari ini saya berada pada level seperti ini karena Indonesia, karena bangsa ini. Nah, maka kemudian saya merasa bertanggung jawab memberikan pesan kepada generasi muda, milenial, bahwa untuk menjadi orang yang berkontribusi terhadap negeri ini, itu tidak harus menjadi kader partai politik. Jadi politik itu adalah harapan sebenarnya bagi saya. Saya ingin kemudian mengawal proses ini sehingga kemudian masyarakat tidak membangun persepsi bahwa politik itu milik kaum elit partai, politik itu milik anak pejabat, politik itu milik orang kaya, politik itu milik penguasa partai. Pesannya adalah kita ingin memberikan pesan bahwa siapapun anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi di dunia politik sepanjang kau memiliki gagasan, integritas yang harus kamu jaga terus-menerus. Nah, kalau itu kita bisa jaga, maka kemudian pesimisme generasi Z dan milenial hari ini tentang politik itu insya Allah perlahan-lahan kita akan bangkitkan kembali. Karena kalau demokrasi kita mau kuat, salah satu syaratnya adalah kepercayaan masyarakat. Kita harus kembalikan kepada partai politik. Nah, itu yang harus, itu menjadi tanggung jawab Partai Nasdem, karena kami sejujurnya muak melihat praktek-praktek politik yang berkembang selama ini dari partai politik itu sendiri, yang selalu mengatakan bahwa orang yang paling pantas memimpin negeri ini atau orang yang paling pantas menjadi calon presiden adalah kader partai politik. Padahal di luar kader partai politik begitu banyak anak bangsa yang memiliki integritas, memiliki kesempatan, memiliki moralitas untuk membangun negeri lebih baik. Betul. Iya, baik Pak. Untuk tanggal 29 September di Surabaya itu untuk
kandidat Pak Anies dipasangkan oleh Pak Muhaimin Iskandar, Bapak terlihat sumringah. Oh, deklarasi tanggal 2 September. Betul. Deklarasi tanggal 2 September. Itu Bapak terlihat sangat sumringah sekali. Itu apakah itu pertanda bahwa Bapak optimis sebagai pasangan Anies dan Caimin? Untuk pasangan Anies dan Pak Caimin sendiri? Ya, memang kalau saya harus jujur mengatakan, mungkin saya adalah orang dari Partai Nasdem yang semenjak beberapa bulan, bahkan setahun yang lalu, tegas mengatakan kalau Anies ingin jadi presiden, maka dia harus mengambil orang Nahdlatul Ulama untuk menjadi wakilnya, dan lebih spesifiknya orang Jawa Timur. Kalaulah kemudian terlihat saya begitu bergembira saat itu, karena saya pertama adalah koordinator Pilpres di internal Partai Nasdem. Kedua, dengan deklarasi Anies Muhaimin, sekaligus mematahkan semua isu-isu yang berkembang selama ini bahwa Anies tidak mungkin bisa maju karena dia tidak memiliki pasangan atau akan dibonsai, akan dihalangi untuk maju. Tapi dengan dideklarasikannya Anies pada tanggal 2 September itu, beban saya menjadi yang dulu 80 kilo menjadi tinggal 20 kilo di pundak saya, kan? Gitu, seperti itu. Iya, Pak. Berarti untuk tiga bulan ini menghadapi Pilpres dan Cawapres udah sangat optimis sekali ya, Pak ya? Sangat optimis, ya. Dan untuk kemenangan sendiri Pak Anies, Bapak sangat yakin? Sangat yakin. Insya Allah saya bekerja tidak akan sia-sia. Amin menjadi presiden ya Pak? Amin. Amin. Nah, betul, Pak. Seperti yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ketika deklarasi tanggal 2 September, pasangan Anies dan Muhaimin ini ibaratnya antara botol dan tutupnya. Anies itu ibarat botolnya dan Muhaimin ini tutupnya. Jadi ini pasangan yang sangat ideal. Kalau kita mau tarik ke belakang ya, beberapa puluh tahun yang lalu ketika negeri ini dimerdekakan, terus kemudian terjadi muncul partai-partai politik yang begitu banyak saat itu, dan tahun 55 kalau saya tidak salah, Partai Islam yang bersama-sama saat itu bisa menang ketika semua bersama-sama, dan peristiwa tahun 55 itu terjadi kembali di tahun 2024 ini. Inilah momentum pertama kali ketika partai-partai Islam yang berbasis pemilih Muslim itu bersatu. Iya, betul. Kita tahu selama ini PKS dengan NU itu antara minyak dan air, kira-kira seperti itu. Nah, saya selalu melihat bahwa bersatunya dua kutub ini tidak terjadi secara kebetulan. Iya, baik. Saya yakin betul bahwa persatuan, persekutuan, persenyawaan dua kelompok ini, koalisi perubahan yang mengusung Anies dan Muhaimin ini adalah koalisi yang memang direncanakan. Ini tanda dari langit. Kalau selalu Pak Surya mengatakan kepada saya, berkoalisinya Amin, berpasangan Anies dan Muhaimin, ini berpasangan yang memang insya Allah diberi oleh Allah. Karena dalam logika kita hampir tidak mungkin, baik itu dari segi cara ideologi, ditambah lagi Caimin kita tahu sejak adalah pasangan yang pertama kali deklarasi Gerindra dengan PKB, ya kan? Sehingga tiba-tiba karena kehendak alam, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba deklarasi. Nah, ini tentunya menjadi harapan baru bagi kita. Ini tentunya menjadi harapan baru bagi Indonesia. Ini tentunya menjadi kabar baik bagi bangsa Indonesia, bahwa insya Allah pasangan ini adalah pasangan yang bisa saling melengkapi, pasangan yang akan merawat keindonesiaan kita untuk jangka panjang. Iya, oke. Pak, berarti ini Pilpres nanti untuk pasangan Amin itu 1 putaran apa 2 putaran? Sebagai manusia, kalau disuruh memilih, saya tidak mau kerja 2 kali. Saya nggak mau capek. Kalau bisa saya 1 putaran, kenapa kita tidak harus perjuangkan 1 putaran? Apakah peluang itu ada? Sangat terbuka. Alat ukurnya apa? Ya dari perjalanan pengalaman saya berkeliling, saya bisa merasakan itu, semangat melakukan perubahan itu. Jadi semangat melakukan perubahan itu yang modal kita
untuk yakin bahwa Pilpres 2024 ini akan berjalan satu putaran. Oke, kalau satu putaran untuk pasangan Amin berapa persen? Ya kita tidak usah 60% lah, 50,8% itu cukup kok. Baik Pak, ya. Untuk pasangan Aminnya nanti berarti Pak, seperti perubahan apa yang akan dibawa? Begini, perubahan itu kan keniscayaan. Yeah. Jadi sesuatu yang pasti itu adalah perubahan. Yeah. Walaupun narasi itu ketika pertama kali kita munculkan, tidak sedikit orang yang alergi. Yeah. Macam-macam tuduhan, macam-macam tekanan. Apalagi yang mau dirubah, ini udah bagus, udah bagus. Yeah. Kita harus mengakui bahwa di zaman pemerintahan Pak Jokowi, banyak hal yang sudah dicapai. Yeah. Banyak hal yang sudah ditunaikan, yang merupakan bagian daripada janji kemerdekaan bangsa itu sendiri. Bukan hanya Pak Jokowi, Pak SBY, Gus Dur, Megawati, Soekarno, Soeharto, semua masing-masing pemimpin ini meninggalkan legacy, dan yang kemudian, tapi sisi lain juga kita harus jujur bahwa dari sekian capaian prestasi yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, masih banyak hal yang harus diperbaiki, masih banyak hal yang harus ditumbuhkan. Dengan angka-angka statistik yang kita lihat hari ini, dengan data impor makanan orang Indonesia aja kita harus impor, apa itu menjadi hal yang kita akan pertahankan? Apa hal itu tidak ingin kita rubah? Nah, itu yang kemudian hal-hal yang belum baik, insya Allah itu menjadi concern kita, concern pasangan Anies untuk memperbaikinya. Hal yang belum baik ditinggalkan, diperbaiki. Hal yang belum dilakukan itu harus dilakukan. Iya, oke, baik Pak. Terakhir nih Pak, apa yang paling mendasar untuk pasangan Amin sendiri jika nanti menjadi presiden? Yang paling mendasar yang harus dilakukan Amin adalah melahirkan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang substantif menurut saya harus dilakukan itu. Itu hanya bisa terlaksana kalau pemimpinnya memiliki hati, moralitas, integritas, dan merasa bahwa negeri ini punya kita semua. Baik. Oke? Iya, oke, baik. Oke, pemirsa, terima kasih Pamat Ali. Kali ini selesai. Saya Laras dari KBA News TV. Salam perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anies jadi presiden.
Anies.